Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Harisandi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Di sini saya ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Hari ini kita akan membuat tentang kelas. Kemarin sudah belajar aturan, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Gunanya apa itu kesepakatan kelas? Apa ya? Agar kelas kita bisa tertib, apalagi dari aturan yang telah kamu buat, 3 aturan yang telah kamu buat, dan sudah membacanya. Sekarang akan kita sepakati aturan itu bersama. Bisa ditulis ya. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu. Jadi disiplin waktu adalah datang ke sekolah waktu. Skenario kasus pertama dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu pernah dengar tidak pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna? Benar, semua orang itu tidak sempurna, tidak terkecuali Budina. Budina juga tidak sempurna. Budina pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam kehidupan, berbuat salah itu terkadang tidak apa-apa. Iya, karena kita belajar dari kesalahan, bukan begitu? Budina juga belajar dari kesalahan yang Budina pernah lakukan. Untuk tahap kedua ada validasi tindakan. Sekarang Budina mau tanya, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang penting buatmu. Tetapi ada pilihan lain yang merupakan kewajibanmu sebagai seorang siswa yang juga harus kamu penuhi. Apa itu? Ya benar, belajar. Coba bicarakan masalah ini dengan orang tuamu karena sekarang kamu sudah kelas 5. Untuk tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Sekarang Budina tanya, kira-kira kelas yang bagaimana yang kamu inginkan agar kamu bisa lebih nyaman, betah, dan merasa percaya diri di sekolah? Atau bagaimana harusnya sikap kamu dan pilihan kamu untuk masalah ini? Mari kita buat kesepakatan untuk kenyamanan kamu, Budina, dan teman-teman dalam kelas. Nah, berikut adalah praktik baik segitiga restitusi di kelas. Selamat siang, Vina. Siang. Kamu pernah dengar tidak pepatah yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna? Pernah? Jadi pepatah itu menurut Budina benar karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu pasti milik Allah, ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu juga sama Budina. Budina itu juga tidak sempurna. Budina pasti pernah melakukan kesalahan sehingga Budina itu sebagai manusia yang tidak sempurna. Dulu Budina juga pernah dihukum sama guru Budina waktu sekolah dulu di SD, pernah dihukum. Itu masih terngiang sama Budina. Tapi dipikir-pikir lagi, kenapa guru itu menghukum Budina? Karena Budina salah, ditegur. Tapi setelah hukuman itu, Budina menjadi seperti Budina sekarang, menjadi lebih disiplin dan tanggung jawab atas tugas-tugas Budina. Semoga Vina juga seperti itu ya. Kemudian sekarang Budina mau tanya, pasti kamu punya alasan kenapa Vina itu sering beberapa kali Budina amati selama kelas 5 ini banyak tidak masuknya. Punya alasan? Punya apa alasannya? Banyak acara keluarga. Banyak keluarga, terus? Karena saya juga sering pertemuan. Manual? Berarti sakit terus ya? Sebenarnya kamu patut bangga sama dirimu sendiri. Kamu
tidak masuk, tapi kamu punya alasan yang kamu yakini alasan itu. Tapi sekarang kita pikirkan lagi, Vina kan udah kelas 5, sedangkan di kelas 5 ini adalah materi yang paling banyak dan materi yang tersulit saat kamu duduk di bangku sekolah dasar. Jika Vina banyak tidak masuk, otomatis Vina akan apa? Iya, tertinggal banyak pelajaran. Nanti temannya sudah sampai materi ini, pas masuk lagi Vina belum tahu materinya, ya kan? Nah, itu yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi coba dikomunikasikan dengan orang tua. Jika memang acara keluarga itu Vina tidak usah ikut, bagaimana? Kalau memang mendesak saja baru Vina ikut. Terus untuk yang menjaga kesehatan, karena sering mual-mual, baiknya apa yang harus dilakukan Vina biar tidak mual-mual? Menjaga kesehatan, olahraga ya. Sekarang Bu Juna mau tanya, bagaimana atau kelas seperti apa yang kamu inginkan agar kamu itu merasa nyaman dan percaya diri saat di dalam kelas? Kelas yang seperti apa? Kelas yang tertib, terus asik dan banyak kegiatan bermain. Semoga nanti kedepannya, nanti kita buat kesepakatan bersama, kedepannya Bu Juna akan mungkin lebih asik lagi mengajarnya biar nanti Safina lebih nyaman dan mau belajar dan lebih sedikit terbuka, percaya dirinya kepada teman-teman ya, tidak malu-malu lagi. Ada Safina tulisannya bagus, pintar juga, cantik juga ya, harus lebih sedikit lebih percaya diri, tunjukkan kalau Vina itu bisa ya. Sekian ya dari Bu Juna, semoga kedepannya lebih baik lagi. Jika memang nanti harus izin ke Bu Juna tepat waktu dan sampaikan alasannya dengan jelas. Dan semoga Vina lebih sering masuk di kelas 5 ini, jangan izin terus, nanti banyak yang terima kasih. Semoga lebih baik. Kalangan dulu kali ini. Oke, terima kasih ya. Untuk skenario kasus 2 penerapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Kamu pernah dengar tidak pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna? Benar, semua orang itu tidak sempurna, tidak terkecuali Bu Juna. Karena juga tidak sempurna, Bu Juna pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam kehidupan, berbuat salah itu terkadang tidak apa-apa. Iya, karena kita belajar dari kesalahan, bukan begitu? Oh, dulu Bu Juna pernah dihukum juga oleh Bu Guru Bu Juna, tapi setelah dipikir-pikir, hukuman itu ternyata bermanfaat. Jadilah Bu Juna yang sekarang yang berusaha untuk disiplin dan tanggung jawab dalam setiap tugas Bu Juna. Untuk tahap kedua yaitu validasi tindakan, sekarang Bu Juna mau tanya, pasti kamu punya alasan kenapa kamu tadi berkelahi dengan temanmu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang bisa kamu yakini. Menurutmu, apa tindakan kamu sudah tepat? Atau seharusnya ada pilihan lain yang bisa kamu ambil? Apa itu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sekarang Bu Juna tanya, bagaimana harusnya sikap kamu dan pilihan kamu untuk masalah ini? Kira-kira kelas yang bagaimana yang kamu inginkan agar kamu bisa lebih nyaman, betah dan merasa percaya diri di dalam pembelajaran di kelas. Berikut adalah praktik baik segitiga restitusi di kelas. Selamat siang Alvin. Alvin pernah tidak mendengar pepatah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna? Enggak tahu. Jadi menurut Bu Juna itu pepatah tidak ada manusia yang sempurna itu benar. Karena setiap manusia itu memang tidak sempurna. Pasti manusia punya kekurangan, pasti pernah berbuat kesalahan. Yang sempurna itu siapa? Hanya Allah atau Tuhan ya. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Tidak terkecuali Bu Juna itu juga tidak sempurna. Bu Juna pasti punya kekurangan. Bu Juna juga pasti pernah melakukan kesalahan. Zaman dulu waktu Bu Juna sekolah, Bu Juna juga pernah melakukan kesalahan terus dihukum sama guru Bu Juna. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, hukuman yang diberikan guru Bu Juna waktu Bu Juna salah itu bermanfaat. Bu Juna menjadi lebih disiplin sekarang, tanggung jawab
dan lebih hati-hati dalam bersikap. Ya, kemudian sekarang Budina mau tanya, Alvin punya alasan tidak? Kenapa sampai ada perkelahian antara Alvin dan Bintang? Nah, Bintang meledek dulu. Oh, Bintang meledek. Meledek Alvin berapa kali? Banyak. Banyak. Makanya. Terus saat Bintang meledek, apa yang dilakukan Alvin? Memukul Bintang dan menendang Bintang. Menurut sekarang tanya, menurut Alvin, Alvin kan berarti memilih untuk menyelesaikan masalah Alvin tadi dengan memukul dan menendang. Sudah tepat belum? Belum. Harusnya apa yang Alvin bisa lakukan selain menendang dan memukul? Nah, benar. Harusnya tadi Alvin bilang dulu ke Bintang bahwa Alvin tidak suka jika dipoyoki atau diejek. Nah, tapi apa yang dilakukan Alvin tadi menurut Alvin sudah benar atau belum? Belum, ya benar, belum benar karena Alvin menyelesaikan masalah Alvin dengan emosi sehingga tadi Bintang dipukul dan ditendang sampai mimisan, ya. Harusnya tidak dilakukan seperti Alvin merasa salah atau tidak? Oke, jadi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan Alvin ke Bintang itu agar kesalahannya sekarang jadi lurus lagi, beres lagi, tidak ada masalah lagi. Apa yang dilakukan Alvin harusnya sekarang? Oke, meminta maaf sama Bintang karena Alvin telah memukul Bintang. Oke. Kemudian nanti kalau ada masalah sama lagi, bukan Bintang tapi orang lain yang mengejek Alvin akan seperti apa? Oke, benar, akan dikasih tahu dulu. Kalau misal dikasih tahu masih ngeyel temennya, memberitahu ke Budina biar nanti diselesaikan sama Budina, asal tidak dengan menendang dan memukul lagi. Bisa? Sekarang kelas seperti apa yang Alvin inginkan? Yang apa? Menghormati, ya oke. Berarti kelas yang sopan dan teman menghormati. Besok kita akan buat kesepakatan lagi dengan teman-teman kelas untuk mewujudkan keinginan Alvin kelasnya yang tertib, sopan dan teman-teman yang menghormati. Oke, nanti tolong segera minta maaf ke Bintang, selesaikan masalahnya ya. Terima kasih, salim dulu. Refleksi umpan balik dari siswa sebagai berikut. Selamat pagi Alvin. Budina mau tanya, apakah Alvin kemarin sudah berbaikan dengan Bintang? Sudah. Terus Alvin bilangnya gimana sama Bintang? Bintang, aku minta maaf ya karena sudah menendang dan memukul kamu. Oke, terus respon Bintang gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Ada yang Bintang katakan lainnya lagi? Apa? Maaf juga ya, Vin. Aku sudah meledek kamu. Oh gitu. Terus pas Bintang minta maaf karena udah meledak, jawabnya Alvin gimana? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus Mas, inget-inget apa lagi? Nah, besok Bintang gimana? Bintang, katanya Bintang besok nggak mau meledek aku lagi. Oke, berarti Bintang sudah berjanji tidak akan meledek Alvin lagi ya. Oke, setelah kemarin berbicara sama Budina ngobrol-ngobrol sama Alvin, apakah sikap Alvin sudah lebih baik lagi? Di kelas bagaimana teman-temannya? Sudah baikan. Sudah tertib belum? Sudah. Sudah, berarti Alvin besok kalau bersikap lagi harus yang lebih, sikapnya harus lebih apa? Nah, lebih baik lagi, tidak boleh dengan ejek orang dan emosi. Oke, terima kasih Alvin. Siang Asa.
Oke, Asa Budina mau tanya, kemarin kan kita telah membuat kesepakatan kelas bersama. Terus dari kesepakatan kelas yang minggu kemarin telah kita buat, itu membuatnya sama siapa saja? Oh, teman-teman dan Budina. Oke. Terus setelah kesepakatan kelas itu dibuat, siapa yang harus menjalankan aturannya? Oh, semua siswa di dalam kelas. Budina juga? Iya, harus sama ya, karena Budina juga warga kelas 5B. Kemudian Budina mau tanya, setelah kesepakatan kelas itu sudah jalan, sudah ada aturannya, sudah dipatuhi, terus kelasnya menjadi seperti apa? Nyaman, tertib. Oh, tidak ada kejadian yang berbahagia. Oke, terima kasih Asa. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.